Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi di Juna Singgih Channel, di mana kita merdeka belajar tak terbatas ruang dan waktu. Pertemuan kali ini kita bahas mata kuliah akuntansi keuangan menengah, masih di pertemuan 1. Kalau kemarin pada pertemuan 1, part 1 kita bahas mengenai laporan keuangan, kali ini kita bahas mengenai kas. Untuk di part yang kedua, kas itu apa? Kas adalah aktiva yang bisa digunakan untuk pembayaran sewaktu-waktu. Bisa untuk pembayaran hutang, bisa untuk pembayaran biaya dan lain-lain ya. Nah, jadi kas ini merupakan aktiva yang dimiliki dan digunakan pada hampir semua perusahaan yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Jadi bentuknya tidak hanya uang kertas atau logam, tapi kertas berharga yang dapat disamakan dengan uang, serta simpanan bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu, misalnya rekening dan giro. Komposisi kas tadi sudah dibahas ya. Jadi yang dapat digunakan sebagai pembayaran, pelunasan hutang dan lain-lain. Ini pengawasan kas. Pengawasan mengenai penerimaan kas kan ada kas masuk, ada kas keluar. Nah, untuk pedoman kas masuk atau penerimaan kas yang pertama harus ada penjelasan fungsi dalam penerimaan kas. Dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor. Yang kedua, harus ada pemisahan fungsi antara pengurus kas dengan fungsi pencatatan kas. Jadi dipisahkan ya. Yang ketiga, diadakan pengawasan yang ketat terhadap penerimaan kas, pencatatan kas, dan setiap hari harus dibuat laporan kas. Selanjutnya, untuk pengeluaran kas ada pedoman yang harus kita lakukan. Yang pertama, semua pengeluaran kas menggunakan cek, kecuali pengeluaran untuk kas kecil. Makanya yang kedua dibentuk kas kecil. Kenapa? Kas kecil ini adalah pengeluaran untuk dalam biaya dan jumlah yang kecil. Yang ketiga, penulisan cek dilakukan apabila didukung bukti-bukti. Yang keempat, ada pemisahan antara orang yang mengumpulkan bukti, yang menulis cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Yang kelima, diadakan pemeriksaan intern, dan yang terakhir, diharuskan membuat laporan kas harian. Kita masuk ke petty cash atau kas kecil, yaitu kas yang digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah yang kecil. Misalnya biaya pos, telegram, biaya fotokopi, dan lain-lain. Untuk metode pencatatan kas kecil, ada metode impress, ada metode fluktuasi. Nah, kita bahas satu-satu bedanya ya. Kalau metode impress ini tetap, jadi setiap ada pengeluaran kas kecil tidak merubah saldo kas. Tapi kalau metode fluktuasi berarti naik turun ya. Berarti setiap pencatatan kas kecil, jadi setiap ada pengeluaran kas kecil akan merubah saldo kas kecil tadi. Ini jurnalnya kita bandingkan antara impress dengan fluktuasi. Pada saat pembentukan kas kecil sama dibuat jurnal kas kecil pada kas sama ya untuk metode impress dan fluktuasi. Pada saat pembayaran biaya itu bedanya. Kalau metode impress ini tidak ada jurnal, jadi kas kecil ini seolah-olah tetap walaupun realnya dipakai. Oke. Kalau metode fluktuasi beda. Pada saat kas keluar dicatat, berarti kreditkan kas kecil ya, debitkan biaya-biaya. Nah, setelah kas kecil tadi digunakan ya, nanti akan menyusut. Nah, apabila tinggal sedikit, dibuat pengisian kembali kas kecil.
Untuk metode impres, karena tadi tidak ada jurnal pada saat pengeluaran biaya-biaya, cukup dibuat atau bukti-bukti pengeluaran kas disimpan. Nah, pada saat pengisian kembali, bukti tadi diserahkan, kemudian dibuat jurnal macam-macam biaya kas pada kas, ya. Untuk metode fluktuasi, karena tadi kas kecil pada saat dikeluarkan dibuat jurnal, kas kecilnya dikreditkan, ya, maka pada saat pengisian kembali kas kecil didebitkan lagi pada kas. Jadi pengisian kas kecil dari kas sebesar pemakaian biaya-biaya tadi. Oke, ini ada contoh real ya. Ini dibentuk kas kecil 500.000. Kemudian ada pengeluaran biaya fotokopi 200.000, biaya lain-lain 250.000. Ini misalnya, saya buat simpel. Jurnal yang digunakan, ini metode impres ya. Jadi pada saat pembentukan kas kecil 500.000, kas kecil pada kas, pada saat pembayaran biaya-biaya tidak dibuat jurnal, nah pada saat pengisian kembali kas kecil, kan bukti tadi diserahkan ya, kemudian dibuat jurnal biaya fotokopi, biaya lain-lain pada kas. Jadi kas kecil ini impres tetap, seolah-olah tetap. Nah, kalau metode fluktuasi, pada saat pembentukan kas kecil sama jurnalnya, nah pada saat pembayaran biaya-biaya yang ini, biaya fotokopi ya, dibuat jurnal biaya fotokopi 200.000, biaya lain-lain 250.000, jadi kas kecil dikreditkan atau keluar 450.000 rupiah. Nah, pada saat pengisian kembali kas kecil, ya kalau tadi kas kecilnya debit 100, kredit 450.000 ya. Nah, untuk pengisian kembali biar menjadi 500.000, tadi sisanya tinggal 50.000 ya, berarti kas kecil debitkan 450.000, kemudian kas besar ya, ibaratnya kas ya di sebelah kredit 450.000 rupiah. Oke, yang terakhir selisih kas kecil ada selisih lebih. Selisih lebih ini jika kas di tangan lebih besar dari pembukuan ya. Dibuat jurnal kas kecil pada selisih kas kecil. Contoh, saya ulangi mengenai selisih kas kecil. Ada selisih lebih, jadi ini terjadi jika kas di tangan lebih besar dari kas pembukuan. Nah, kas yang di pembukuan ini menyesuaikan dengan realnya. Karena kas di pembukuannya lebih kecil atau kas di tangannya lebih besar, maka kas kecil seolah-olah ditambah. Nah, ruginya adalah selisih kas kecil. Contoh, kas di tangan 60.000 dan kas di pembukuan 50.000. Nah, di sini kas yang di pembukuan, kas kecil maksudnya, itu harus disesuaikan dengan realnya. Makanya kas kecil debitkan atau ditambah ya 10.000 rupiah sebesar selisihnya, dan kreditnya adalah selisih kas kecil 10.000 rupiah. Oke, ini selisih kurang ya, selisih kurang artinya kas di tangan di realnya lebih kecil dari kas di pembukuan. Berarti sebaliknya ya, disesuaikan dengan yang ada di realnya. Makanya kas kecil itu seolah-olah berkurang, jadi dikurangkan di sini ya, sebelah kredit, debitnya adalah selisih kas kecil. Contoh kas di tangan 45.000, kas di pembukuan 50.000. Berarti di sini kas yang di pembukuan ini harus dikurangkan ya, disesuaikan dengan realnya 45.000. Jadi kas kecil Anda kreditkan 5.000 rupiah, nah debitnya adalah selisih kas kecil. Oke, sekian pertemuan 1 part 2 akuntansi menengah. Sampai jumpa di pertemuan 2 part 1 akuntansi menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.